Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita baca sekali lagi buat semua kita yang hadir. Mudah-mudahan kita semua yang hadir, keluarga kita di rumah senantiasa Allah pelihara dan sehat walafiat. Yang kurang sehat, Allah penyakitnya. Kita yang sehat, Allah pelihara dan sehat walafiat. Hajat, niat baik, cita-cita, usaha, ikhtiar kita semua dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sudah berumah tangga, Allah jadikan rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah. Allah berikan keturunan yang saleh dan salihat. Yang belum berumah tangga, Allah berikan jodoh yang cocok di akhirat. Allah istiqomahkan kita dalam kebaikan. Terus Allah bimbing kita dalam ridha Allah sampai pada waktunya. Allah wafatkan kita dalam husnul khatimah. Lan terqabul ila hadratir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ المالك رحمه الله تعالى ما دام لكم به wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darin amin. Bagian akhir sebelum kita masuk ke pasal kemarin masih ada PR 1. Al ilmu harbun lil muta'ali kasayli harbun lil makanil ali wa qila bijaddin la bijiddin kullu majdin fahal jaddun bila jiddin bimajdin. Fakam abdin yakumu maqama hurrin wa kam hurrin yakumu maqama abdin. Aslun fil jiddi wal muwazzabati wal himmati. Aslun fil jiddi wal muwazzabati wal himmati. ثم لا بد من الجد والمواظبة والملازمة لطالب العلم وإليه الإشارة في القرآن بقوله تعالى يا يحيى خذ الكتاب بقوة وقوله تعالى وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Surah Al-Ankabut ayat 69. Wa qila man talaba syai'an wajadda wajada wa man qara'a al-baba walajja. Qila wa qila biqadri ma ta'tani biqadri ma tata'anni tanalu ma tatamanni. Qila yuhtaju fit ta'allumi wat tafaqquhi ila jiddi thalathati al-muta'allimu wal ustadu wal ab in kana fil ihya. Ansyadani asy-syekhul imamul ajallul ustad Sadiduddin Asy-Syirazi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala al-jiddu yudni kulla amrin syasi'in والجد يفتح كل باب مغلق. الجد يبني كل أمر شاسع والجد يفتح كل باب مغلق
wa aqu khalqillahi ta'ala balahum rukun du himmatin yubla bi'aishin dayyikin wa minad dalili 'ala al-qada'i wa hukmihi bu'sul labibi wa tayyibu 'aishil ahmad. Lakin man ruziqal hija harumal ghina. Man ruziqal hija hurimal ghina. Bidani yaftariqani ay tafruq. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Al-Qaramun, para sahabat semua yang hadir, jamaah semua yang kami muliakan, bila khusus Al-Fiqhil Al-Mukarram Ustaz Muhammad Rizki Mumtaz dan seluruhnya yang hadir malam ini. Mudah-mudahan semua kita yang hadir malam ini senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita kembali melanjuti bacaan kita tentang kaifiyat, thariqah dan tata cara dalam proses kita belajar untuk kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ini tentu harapan semua kita, orang-orang yang belajar. Pada waktunya kita berharap apa yang kita pelajari dari ilmu-ilmu agama khususnya senantiasa membawa berkah buat kita dunia dan akhirat. Karenanya malam hari ini kembali kita melanjuti bacaan ini. Saya ada PR minggu 2 Rabu yang lalu pada bait syair yang sebelumnya tadi kita baca, al-ilmu harbun lil muta'an kasayri harbun lil makanil an. Al-ilmu, bermula ilmu itu harbun, musuh, lil muta'ali, bagi orang yang tinggi hati, sombong. Ilmu gak bakal masuk kalau ada orang hatinya sombong. Kasayli harbun lil makanil ali, seperti air yang mengalir. Harbun, dia menjadi musuh. Lil makanil ali, bagi dataran yang tinggi. Air nggak ada ngocoknya ke atas, air dari atas turun ke bawah. Maka ilmu tidak akan masuk kepada orang yang tinggi hati. Maka kita disuruh rendah hati. Apakah bisa satu hati dua sifat? Tidak bisa. Ketika ada orang cenderung pada kesombongan, maka saat itu dia tidak rendah hati. Ketika ada orang rendah hati, maka sifat sombongnya hilang. Satu wadah tidak bisa menempati dua sifat. Maka orang-orang yang belajar, kalau dia pengen dapat ilmu yang manfaat, ilmunya masuk, pertama dia harus mengosongkan hatinya dari kesombongan. Asal ada kalimat sombong aja udah gak masuk. Jadi Ustaz ngomong ini mulu, kemarin udah ini, kemarin ini, gue udah tahu ini, udah berapa kali dengar gue, di bagian itu. Itu di bagian begitu. Bosan gue dengar ini. Itu lagi, emang bisanya itu doang dia. Akhirnya dibandingin, enakan ngaji di Solo juga tuh.
Jadi maknanya annal ilma aduwwun lil mutakabbir, bahwa ilmu itu jadi musuh bagi orang yang sombong. Orang yang sombong. Wa qila bi jaddin la bi jiddin kulla majlis. Maknanya keagungan itu bisa diraih dengan karunia Allah, bukan hanya semata karena kesungguhan. Wakilah dan dikatakan bijiddin, diraih keagungan. La bijiddin, bukan hanya karena kesungguhan. Ada orang belajar dari pagi sampai malam, belajar, akhirnya nyepelein yang lain. Ilmu artinya sombong. Maka keagungan itu bisa diraih dengan sebab karunia Allah, bukan hanya semata-mata sebab kesungguhan. Kalau udah sungguh-sungguh maka jangan sombong, karena bukan hanya faktor kesungguhan doang yang orang bisa dapat ilmu, tapi karena karunia dari Allah. Maka kita belajar aja dulu. Urusan kan dikasih apa enggak, urusan yang ngasih. Urusan yang ngasih. Maka jangan dengan sifat sombong, jangan sifat kita merasa sudah sungguh-sungguh, akhirnya kita jadi sombong. Wahal jaddun bila jiddin bimajdin. Apakah keagungan itu bisa didapat tanpa semangat, tanpa dengan semangat? Jadi yang pertama kuncinya sungguh-sungguh dulu. Ketika sudah sungguh-sungguh itu proses buat dapat ilmu. Kalau udah sungguh-sungguh jangan sombong. Maka fahal jiddun bila jiddin bimajdin. Apakah keagungan itu hanya bisa didapat dengan tanpa semangat? Jadi buat memancing karunia Allah kita belajar dulu. Belajar dulu. Kalau kagak belajar nggak bakal dapat. Jadi kalau kita nggak belajar ya nggak bakal dapat. Laukan al-ilmu yudraku bil muna maka fil bariyati jahilun. Kalau seandainya ilmu itu bisa diperoleh dengan cara melamun, melongok, bengong, akhirnya jadi pintar, maka fil bariyati jahilun, nggak ada di dunia ini orang bodoh kalau cuma melongok doang jadi pintar. Oh, dari pagi baru begitu. Sore orang ngaji Jakarta, ada orang udah pulang dari sini juga. Bertahun-tahun juga nggak bakal pintar. Maka proses ini antum hadir di sini, antum tempat lain itu proses doang. Adapun nanti Allah yang ngasih gitu. Ketika proses itu sudah dijalankan, ada potensi buat dapat ilmu. Amin ya Rabbal. Maka sifat-sifat sombongnya tadi kita singkirin. Sifat sombong. Fakam abdin yaqumu maqama hurrin wa kam hurrin yaqumu maqama abdin. Berapa banyak hamba dia mendapatkan posisi orang yang merdeka karena sebab akhlak dan ilmunya. Wa kam hurrin yaqumu maqama abdin. Dan berapa banyak orang merdeka, dia bukan budak tapi posisinya seperti seorang budak karena nggak ada ilmunya. Maka ilmu itu buat meningkatkan kemuliaan diri. Ilmu itu buat meningkatkan kemuliaan diri. Ilmu itu buat meningkatkan kualitas hidup. Ilmu. Maka nggak bakal dapat ilmu kalau nggak belajar. Tapi tidak semua orang belajar dapat ilmu. Apa sebabnya tadi? Salah satunya sombong. Jadi ini nanti bersambung pada bait selanjutnya, tema berikutnya yaitu faslun fil jiddi wal muwazabati wal himmah. Pasal yang menjelaskan tentang kesungguhan dan muwazabah, kontinuitas. Apa sih?
kontinuitas apa? S2 berapa? Saya S-nya baru 1 soalnya. Apa Bang? Kontinuitas apa? Istiqomah kan? Bahasa yang kerennya apa? Berkesinambungan. Itu udah maksudnya. Bahasa kamusnya kontinu. Kalau kita kontinuitas apa? Terus kan? Belum gue tahu. Al-muwazabah maknanya istiqomah, mudawamah, mulazamah, istiqomah. Wal himmah, cita-cita yang kuat. Tsumma la budda min al-jiddi wal muwazabati wal mulazamati li talibil ilmi. Tsumma kemudian la budda, seharusnya min al-jiddi, dari sungguh-sungguh dan berkesinambungan terus-menerus, wal mulazamah ala ma'an wahid. Bagi siapa? Li talibil ilmi, bagi orang yang belajar. Ini salah satu syarat dari beberapa syarat-syarat yang harus dijalankan bagi para penuntut ilmu kalau dia pengen dapat ilmu. Yang pertama dia kudu sungguh-sungguh, yang kedua dia kudu muwazabah, yang ketiga dia kudu mulazamah, istiqomah. Wa ilaihi al-isyaratu fil Qur'an biqaulihi ta'ala. Wa ilaihi, dan kepadanya, kepada orang yang belajar. Ada isyarat, ada petunjuk dalam Al-Qur'anul Karim dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, ya Yahya khudhul kitaba biquwwah. Ayahnya ambillah kitab dengan kuat, dengan sungguh-sungguh. Coba antum dibuka terjemahannya apa itu arti yang pasnya. Ya khudhul kitab gitu. Kita kurang kan? Saya akan ngomong itu beda. Soalnya ini mahal juga boleh dibagi nih. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Walladzina, dan mereka orang-orang jahadu yang mereka bersungguh-sungguh, fina, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Fina ay fi talabil ilm, atau jalan menuju Allah. Ya, jalan menuju Allah jangan pernah sampai kecuali dengan ilmu. Lanahdiyannahum subulana, lanahdiyannahum, maka pasti akan kami berikan petunjuk bagi mereka, subulana, jalan-jalan kami. Kuncinya sungguh-sungguh dulu. Kalau udah sungguh-sungguh, maka insya Allah membuka jalannya. Wakilah, dan dikatakan, man talaba syai'an wajadda wajada. Man talaba, siapa orang yang mencari syai'an, sesuatu, mencari, menginginkan, pengen dapat sesuatu, wajada, dan dia bersungguh-sungguh, wajada, maka dia pasti dapat. Yang pertama pakai tasdid, yang kedua nggak pakai tasdid. Man talaba syai'an wajada wajada.
Siapa orang yang mencari sesuatu wajada, kemudian dia bersungguh-sungguh wajada, maka dia akan dapat. Cuman tinggal waktunya aja yang berbeda. Ada yang proses belajarnya 2 tahun dapat, ada yang 5 tahun belum dapat, ada yang udah 10 tahun nggak dapat, akhirnya dia pulang dapat. Itu tinggal masalah waktu aja. Wa man qara'al baba walajja, wa man qara'a, dan siapa orang qara'a mengetuk al-baba akan pintu, walajja maka dia akan masuk. Bedor-bedor aja pintu ini kalau baik gitu. Di situ walajjanya 2. Iya. Walajja walajja. Man qara'al baba walajja walajja. Walajja wakila bisa terima. Walajja yang kedua itu masuk atau sampai. Aida qala fihi wa wasala maqsuduhu. Dakhala fihi wa wasala maqsudahu. Qila wa qila biqadri ma tata'anni tanalu ma tatamanna. Wa qila, dan dikatakan biqadri ma tata'anni, seberapa besar usahamu, tanalu ma tatamanna, maka kau akan mendapatkan apa yang kau inginkan. Biqadri, dengan seukuran. Jadi seberapa besar kemauan kita, seberapa besar usaha kita, maka segitu dapatnya. Biqadri, dengan seukuran atau seberapa besar. Maka akan mendapatkan hasil yang berbeda kalau ada orang durasi belajarnya lebih lama ketimbang yang lain. Antum malam Rabu ngaji, malam Kamis ngaji, malam Jumat ngaji, malam Sabtu ngaji, tiap minggu ngaji terus. Hari pagi, minggu pagi, Sabtu pagi ngaji, minggu pagi ngaji. Itu beda hasilnya sama yang nggak ngaji atau sama yang ngajinya jarang-jarang. Maka kalau pengen dapat hasil yang lebih, maka usahanya perlu berbeda. Kalau pengen dapat hasil yang lebih, maka aktivitasnya perlu berbeda. Kalau aktivitasnya sama, ya paling gak jauh beda. Ngajinya kalau doang 2 minggu sekali, sama berarti. Tapi kalau teman-teman yang lain main, antum ngaji, dia masih main, dia ngaji lagi, dia masih main, dia ngaji lagi, itu hasilnya beda. Qila, dan dikatakan yuhtaju, dibutuhkan. Fit ta'allumi, dalam belajar, wattafaquhi, dan dalam memahami pelajaran atau ilmu fikih.
ila jiddi thalathati, dibutuhkan kepada 3 orang yang sungguh-sungguh. 3 faktor yang menyebabkan kita bisa dapat ilmu. Pertama siapa? Al-muta'allim, kita yang belajar. Wal ustadu, mau dibaca al-muta'allimu, al-muta'allimi juga. Al-muta'allimi wal ustadi wal abi. Badal dari ila inti salasat. Yang belajar, wal ustad yang ngajar, wal abu orang tua, bapak atau ibu orang tua. Jadi 3 kriteria orang ini kudu sinkron, 3-tiganya. Maka nggak bisa anak dapat ilmu kalau mau bapaknya nggak cinta ilmu, nggak bakal dapat. Ini kudu 3-tiganya berperan. Bapaknya nggak pintar tapi cinta sama ilmu, sering ada ke majelis taklim, anaknya suruh ngaji, gurunya juga ikhlas ngajarinnya, insya Allah dapat. In kana fil ahya'i, al-ahya jam'u hayyin, yakni idza kana hayyan la budda min jiddihi wa sa'ihi fi tahsil ibnihi al-ilm. Al-ahya maknanya jamak dari hidup. Apabila semuanya hidup, maka semuanya kudu bersungguh-sungguh. Yang jadi guru sungguh-sungguh ngajarnya, yang jadi murid belajarnya sungguh-sungguh, orang tua ikhtiarnya sungguh-sungguh, sungguh-sungguh dia hadir majelis taklim, sungguh-sungguh dia doain, itu semuanya terkait. Ansyadani ya Syekhul Imam Al-Ajal Al-Ustaz Sadiduddin Asy-Syirazi Asy-Syafi'i rahimahumullah ta'ala. Telah mendendangkan syair, telah mensyairkan kepada Syekh Imam Ajal Ustaz Sadiduddin Asy-Syirazi. Al-jiddu yubni kulla amrin syasi'in, wal jiddu yaftahu kulla babin mughlaqin. Al-jiddu bermula sungguh-sungguh, sungguh-sungguh yubni kulla amrin syasi'in, mendekatkan kulla amrin syasi'in, tiap perkara yang jauh. Perkara yang jauh bisa jadi dekat kalau kita sungguh-sungguh. Al-jiddu yubni kulla amrin syasi'in, sungguh-sungguh atau kesungguhan mendekatkan setiap perkara yang jauh. Ada yang udah ke PRJ atau belum? Belum. Sebentar sudah bekerja belum? Belum. Belum. Udah bekerja sama? Belum. Ini, udah. Parkir motornya jauh nggak? Parkir mobil jauh nggak? Jauh ya. Tapi bisa nyampe masuk ya? Padahal jalan kaki kan ya? Paham kan? Paham dari situ ya? Iya. Sungguh-sungguh. Niat. Niat.
Kayak antum yang suka ke curug-curug itu, kan dari atas mobil nggak mungkin turun di bawah kan? Iya. Ya, jadi dekat. Pas kita tengok pada jauh gitu. Jadi al-jiddu yubni kulla amrin syasi'in. Yang jauh jadi dekat kalau sungguh-sungguh. Kalau kemarin aja mau lebaran beli baju jalan kaki jauh banget, non takbiran, ya kan? Ya mau aja deh. Pas udah nyampe rumah dia baru berasa, ini jauh juga jalannya. Padahal mah kalau gak ada keperluan segan banget tuh. Maka ketika kita berharap sesuatu yang lebih, ada kesungguhan, maka itu jadi dekat. Meskipun itu jauh. Wal jiddu yuftahu kulla babin mughlaqin. Wal jiddu dan kesungguhan atau sungguh-sungguh yaftahu membuka kulla babin mughlaqin, bisa membuka setiap pintu yang tertutup. Babin mughlaqin, bab maknanya pintu, mughlaq maknanya tertutup. Jadi kalau udah sungguh-sungguh, pintu yang tertutup juga bisa buka. Sabar, tinggal nunggu waktu doang. Jadi ini hal-hal yang bisa kita cermati dalam proses apa yang ingin kita raih hari ini, baik lewat materi atau lewat proses kita belajar. Orang yang belajar tentu pengen dapat ilmu, proses kita bekerja tentu kita pengen dapat materi yang lebih. Itu tergantung kesungguhan kita. Maka dengan sungguh-sungguh, yang jauh bisa jadi dekat, yang tertutup bisa jadi kebuka, asalkan sabar, sungguh-sungguh. Wa a'aqu khalqillahi ta'ala balahum ul dhu himmatin yubla bi'aishin dayyikin. Dan hak yang paling utama, hak Allah yang paling utama, balahum, yang diuji kepada mereka, umruun, seseorang, lu himmatin, yang dia memiliki kemauan yang kuat, yubla bi'aishin dayyikin, akan diuji dengan kehidupan yang sempit. Orang kalau punya kemauan tinggi, orang kalau punya keinginan yang ingin tercapai, keinginan yang luhur, maka itu sudah menjadi ketentuannya Allah. Dia bakal diuji dengan kesusahan dan kesempitan. Apa aja dah, apa aja. Mau ngaji, diuji, pengen belajar, diuji, pengen bisa, diuji, seluruhnya tidak terlepas dari ujian. ومن الدليل على القضاء وحكمه بؤس اللبيب يطيب عيش الأحمق. Dan dari tanda-tanda
alal qadari wa hukmihi, atas ketentuan dan ketetapannya Allah, hukumnya Allah yang akan berlaku. Al-busu bidhammil ba'i wa sukunil hamzati asyiddati. Al-busu maknanya kesulitan, sempitan hati. Jadi orang yang mau mendapatkan kemuliaan, dia punya cita-cita yang luhur dan tinggi, maka tidak akan terlepas dari ujian. Maka dia akan diberikan ketentuan dan ketetapan Allah, hatinya dibikin goyah. Ini kok mengaji begini-gini amat sih. Tapi orang yang bodoh, dia akan diberikan utaibul aisy al-ahmaq, kehidupan yang enak, yang nyaman, karena dia gak ada perjuangan. Orang yang bodoh mah anteng aja, dia mah gak ada rasa apa-apa dia. Lakin man ruziqal hijah hurimal ghina. Man ruziqal hijah hurimal ghina. Tetapi siapa orang yang diberikan rizki berupa kecerdasan, al-hijah hurimal ghina, maka dia akan dijauhkan dari kekayaan. Didan yaftariqan, ayat keduanya itu berlawanan, tidak akan pernah bisa bersatu. Didani bertentangan, yaftaqirani berbeda, keduanya berbeda. Wa ansyadat li ghairihi wa ansyadtu li ghairihi. Tamannaita an tafsi faqihan munadhiran. Tamannaita antafsi munadhiran, antafsi faqihan munadhiran. Bi ghairi ana'in wal jununu funun. Tamannaita, engkau mengharapkan, engkau berharap, antam si faqihan munadhiran, bahwa menjadi seorang faqih, seorang yang berilmu, seorang yang ahli fikih, munadhiran, yang cerdas, yang teliti, yang intelek,
Bilghairi ana'in, dengan tanpa susah payah. Ini jadi sebuah pertanyaan yang tidak ada jawaban. Engkau mengharapkan jadi orang yang berilmu tapi tanpa susah payah, nggak bisa. Wal jununu fununun, dan kegilaan itu beragam. Walaysa iktisabul mali duna masyaqqatin tahammalaha fal ilmu kaifa yakun. Walaysa iktisabul mali, dan tidaklah mungkin iktisabul mali, mendapatkan harta atau harta itu didapat duna masyaqqatin, tanpa bersusah payah, tahammalaha, tanpa bersusah payah mendapatkannya. Fal ilmu kaifa yakun, kalau harta aja kita pengen dapat susah payah, nggak dapat kalau nggak susah payah, apalagi ilmu yang memang agak kelihatan. Kalau ilmu kayak payahpun, lalu bagaimana dengan ilmu? Maka tidak mungkin bisa didapat tanpa susah payah. Kalau harta saja kita bersusah payah. Jadi ini hal-hal yang menjadi motivasi buat kita saat kita belajar dimanapun antum hadir ke majelis taklim, maka banyak ujiannya. Ada yang pernah motor hilang? Ada? Pak? Hah? Berapa kali? Kali. Berapa lagi? Yang banyak tes? Motor saya hilang sama kitab-kitabnya. Maling mau ambil kitab, temen nyangkut di motor, akhirnya motor-motor dibawa. Kan kalau kita mau pakai hitung-hitungan materialistis kan kira-kira ya ini lebih dari 6 juta ini, kan kira-kira gitu kerugiannya. Terus yang kita dapat berapa? Kan ini kalau ngitung materi. Tapi itu memang bagian dari bentuk ujian yang Allah berikan buat masing-masing kita, tergantung porsinya aja. Maka kadang-kadang ada yang pengen buru-buru nyampe ke tempat ngaji, akhirnya diuji di jalanan. Ujung-ujung ngata-ngatain orang di jalanan. Kenapa? Dibalapin, disalib. Akhirnya kan ngatain orang kita. Padahal pakai peci haji, pakai baju koko. Benar nggak? Nah emang bukan ujian, itu ujian juga sama. Orang dikatakan kayak teman, kambing lu, sapi lu, pemburuk, itu sama, semua pada porsinya. Ya Bang Imran, iya, sama. Antum pada porsinya, saya pada porsinya, semua pada porsinya. Nggak bakal ketukar itu. Jadi kalau tanpa ujian begitu ya nggak ada, kecuali antum nggak kemana-mana, di rumah antar aja, main handphone, rokok, ngopi, udah cukup. Emosi jarang timbul, kecuali kalau kita mau mendapatkan kemuliaan, ya itu ujiannya. Yang mau ngaji, kan sering kita bilang, yang mau ngaji diuji, yang mau ngajar diuji, yang layanin orang ngaji juga diuji, semua serangkaian, serangkaian. Yang ngajar dia uji nih, nyampe gak dia ke tempat ngajar. Ketika dia udah nyampe, akhirnya belum ada yang datang. Di sini dihasut nih. Ya boleh datang dulu, yang aja belum ada. Ini digoyang nih. Dan dia mau pulang. Jujur kan, ini belum tahan semua. Jadi semua pada porsinya, dan saat kita menyadari bahwa itu semua bagian dari ujian untuk mendapatkan kemuliaan, maka
agar kita tahu dan bisa mengantisipasi semua itu, bahwa itu bagian dari proses perjalanan untuk mendapatkan kemuliaan. Antum mau datang kemari diuji jalanan, ujung-ujungnya saya buat nggak ngaji, kira-kira dapat pahala apa enggak? Enggak, udah segitu doang. Kata setan, alhamdulillah dia menjadi ngaji. Itu beda. Ini semua. Ada juga diuji. Ujian yang terberat itu ketika kita tidak mampu melawan. Contoh, antum mau keluar rumah, kemudian disuruh ke warung lemak. Kan kok orang ngaji disuruh rugi. Itu kan semuanya tinggal pada porsinya, kita mau dulu yang mana. Karena memenuhi perintah orang tua hukumnya wajib, hadir ke pengajian juga hukumnya wajib. Ketika segala waktunya dapat, ya antum alam di umur dunia, kita yang lebih tahu di mana porsinya. Kalau yang sekalian ketinggalan, pulang dulu. Makanya sering kita sampaikan dan saya ingetin, kalau mau ngaji, cium tangan dulu, cari orang tuanya. Jadi selaras dengan itu, kita pengen dapat kemuliaan, kita minta doa dulu sama yang punya doa yang mustajab. Itu satu rangkaian. Ini ada pengen melakukan kebaikan, malah yang ada tinggalin. Ini yang salah antum. Antum cari tafsirnya sendiri dah. Ini hal-hal yang perlu kita cermati dalam keseharian kita menuntut ilmu, dimanapun antum hadir ke majelis taklim, cermati betul. Dari mau keluar rumah, dari udah niat aja, ntar malam pengen ngaji nih, dari udah niat aja tuh udah diuji tuh, ntar malam pengen ngaji ya. Televisi satu udah diuji, udah rapi nih, mau keluar rumah diuji lagi tuh. Lolos dari situ di jalanan, lolos dari situ sampai kemari, lolos sampai kemari, ntar pulang. Bisa kita bawa apa kagak gitu. Itu semuanya nggak bakal lewat, ujiannya sama semua. Saya dulu beberapa waktu, saya mungkin pernah cerita, itu kitab saya yang saya bawa begitu tuh, nggak kayak gini nih, nggak di kayak gini. Di jalanan apa-apaan tuh, jalanan. Karena waktu itu naik motornya bukan motor metik, naik motornya motor Mes Supra, motor Vario, motor metik ya Vario. Yo memang belum bawa tas dulu, masih megang di sini nih, sudah di sini. Kita rem, akhirnya ampar-amparan. Kalau kata setan, udah kita udah ampar-amparan, pulang aja jangan ngaji. Jadi ada satu cerita, ada satu riwayat, ketika ada orang buta, dia pengen sholat berjamaah di masjid, lewat pegusungan, lewat bebatuan, kemudian didorong sama setan. Didorong sama setan sekali, dia tetap lanjutin perjalanannya. Didorong kedua kali, dia masih lanjutin. Pas yang ketiga kali, dituntun sama setan ke masjid, dituntun. Kata temannya, lah kok lu malah tuntun? Orang dua kali jatuh aja Allah ampunin dosa-dosanya. Dan kalau ketiga kali, jadi terus udah betuntun aja dah. Gitu. Jadi bagaimana caranya biar setan jadi bosan gitu? Biar setan bosan. Ini mah setan berkawan nih. diajak main. Ada temennya lagi, dia pakai ngaji. Nah, ini sama setan. Jadi kalau kemuliaan itu yang kita raih, maka tidak terlepas dari konsekuensi sebuah ujian. Dimanapun kita hadir untuk bentuknya kebaikan, maka semua ada proses panjang yang harus kita lalui. Ketika itu mampu kita lalui, maka kemuliaan akan kita raih. Qala Abu Thayyib, walam ara fi uyubin nasi aiban.
kanaksil qadirina ala tamam wala budda li talibil ilmi min sahiril layali kama qala syair. Ada syair dari Abu Thayyib Al-Mutanabbi, walam ara fi uyubin nasi aiban, ai ma araftu fi uyubin nasi aiban, dan tidaklah aku melihat pada aib-aib manusia aiban, sebuah aib. Kanaksil qadirina ala tamam, seperti kurangnya orang yang mampu ala tamami, untuk berbuat sempurna. Wala budda li talibil ilmi min sahiril layal, wala budda, dan seharusnya li talibil ilmi, bagi orang yang belajar, min sahiril layali, dari meleknya malam, sahur, terjaga di malam hari, terjaga di malam hari. Kama qala syair, bi qadril qaddi tuktasabul ma'ali, bi qadril qaddi, seukuran atau seberapa usahamu, seberapa ikhtiarmu, usahamu, kesulitanmu, tuktasabul ma'an, kadluka wa masyaqqatuka, kesulitanmu, tuktasabul ma'an, maka kau akan mendapatkan derajat yang tinggi, al-maqamatul aliyah, tempat yang tinggi. Orang kagak bisa naik ke atas kalau nggak di bawahnya nggak naikin dulu. Jadi tangga pertama dulu naikin, baru naik ke atas. Jadi kemuliaan nggak bakal didapat kalau bawahnya nggak dijalanin. Tangganya diikuti dulu alurnya. Maka faman talabal ula sahirul layal, faman talabal ula sahirul layal, maka siapa orang yang menginginkan al-ula, derajat yang tinggi, sahirul layal, maka dia harus terjaga di malam hari, melek malam, ngaji sampai malam gitu. Atau sembahyang tahajud di malam hari, sembahyang hajat, ya zikir malamnya. Malam sih melek, malam sih, iya melek, malam sih. Cuman pas mau subuh tidur. Malam mah melek, Ustaz, malam mah saya melek kan. Pokoknya sampai jam 3, pokoknya sampai 4 baru tidur. Kira-kira subuhnya bagaimana ya? Subuh sih tetap 2 rakaat, nggak berubah itu. Cuman jamnya udah jam 10. Astagfirullah. Jadi kalau kita pengen mendapatkan kemuliaan, harus siap terjaga di malam hari, karena waktu malam itu adalah sajiannya para wali. Malam hari, malam hari itu sajiannya para wali, hidangannya para wali itu di malam hari. Maka
Maka mereka beliau-beliau yang bergelar wali kutub, aktor itu orang-orang yang gak pernah tidur malam, gak pernah tidur malam. Jadi gak pernah tidur malam. Malamnya ngapain? Bukan mainin handphone. Dia sembahyang, setelah dia capek mutola'ah, dia belajar capek, kemudian dia isi hari-hari malam harinya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taruh mulai zutum matana mulai terakhir.